kita akan bantu dan semoga saudara semuanya bisa secepat mungkin dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kemudian juga memahami tentang ilmu tajwid. Perhatikan di samping, apabila nunnya ini berbaris ke atas, kaf itu termasuk daripada huruf ikhfa hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya yang ada di rumah senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah saudaraku semuanya, kita kembali lagi belajar ngaji bersama. Di sini kami akan bantu saudara semuanya yang memiliki niatan untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, yang mungkin sebelumnya belum paham tentang ilmu tajwid, kemudian mungkin bacaan Al-Qur'annya masih terbata-bata. Kita akan bantu dan semoga saudara semuanya bisa secepat mungkin dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, kemudian juga memahami tentang ilmu tajwid. Kami akan jelaskan dengan pelan-pelan, dengan perlahan, untuk memudahkan saudara semuanya memahami apa yang kami sampaikan gitu. Karena harapan kami setelah saudara menonton video-video kami ada kenaikan yang signifikan dalam membaca Al-Qur'annya. Baiklah, langsung kita ke Al-Qur'annya. Baik, saudaraku semuanya, sekarang di depan kita sudah ada Al-Qur'annya ini. Di sini kita akan belajar ngaji pada surah Al-Baqarah ayat 52. Jadi akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. Namun sebelum itu, seperti biasa kami sangat menyarankan kepada saudara semuanya untuk sambil membuka Al-Qur'annya juga di rumah. Baiklah, kita bahas tentang tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini ada huruf mim bertasydid. Nah, tanda tasydid itu seperti angka 3 terbalik. Nah, ini nih. Nah, ini tanda tasydid namanya. Perhatikan di samping. Apabila ada nun yang bertasydid dan juga mim yang bertasydid, itu hukumnya gunnah musyaddadah. Nah, kemudian dengan catatan, perhatikan di bawahnya itu, apabila ada huruf mim yang bertasydid, di belakang daripada huruf mimnya, perhatikan tanda kursor kami atau tanda panah kami ini, di belakang daripada huruf mimnya ini tidak ada tanda baca tanwin. Nah, tanda baca baris 2 itu namanya tanda baca tanwin. Kemudian yang nomor 2 tidak ada nun sukun. Yang nomor 3 tidak ada mim sukun. Nah, maka terjadilah gunnah musyaddadah jika menemukan mim yang bertasydid. Kalau misalkan nun yang bertasydid di bawahnya itu tidak ada nun sukun, tidak ada tanda baca tanwin di belakangnya gitu. Kemudian ini kan kita di sini berjumpa pada huruf mim yang bertasydid. Di belakang huruf mimnya ini tidak ada tanda baca tanwin, tidak ada nun sukun, tidak ada mim sukun. Maka ini namanya gunnah musyaddadah. Dipanjangkan atau didengungkan kira-kira 2 ketukan sampai dengan 3 ketukan. Jadi dipanjangkan atau didengungkan kira-kira 2 harokat sampai dengan 3 harokat. Jadi dibaca thumma afauna. Ditahan dulu suaranya kira-kira 2 ketukan sampai dengan 3 ketukan. Thumma afauna, seperti itu. Jangan dibaca thumma afauna, itu kurang tepat karena tidak ada dengungnya. Maka didengungkan dulu. Thumma afauna, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf nun. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Apabila menemukan alif ya,
Tapi ini alif yang tidak ada barisnya atau alif yang tidak ada tanda bacanya. Karena di mushaf Indonesia itu ada alif, ada hamzah yang ditulis dalam bentuk alif dikasih harokat. Nah, seperti itu. Atau dikasih baris. Maka di sini kami bilangnya adalah alif yang tidak ada tanda bacanya. Apabila menemukan alif yang tidak ada tanda bacanya, mana alifnya? Nah, ini kan non nih, kaki ke atas nih, dia memiliki kaki ke atas. Nah, ini adalah alif. Jadi apabila menemukan alif yang tidak memiliki tanda baca, kemudian di belakang daripada alif tersebut barisnya ke atas. Nah, barisnya ke atas, maka huruf yang berbaris ke atas yang posisinya berada di belakang alif, maka itu dibaca panjang. Nah, karena huruf nunnya ini berbaris ke atas dan posisi huruf nun ini tepat berada di belakang alif, nah maka huruf nunnya dibaca panjang. Afauna, ini mad tabi'i, panjangnya itu 2 ketukan atau 2 harokat. Afauna ankum, nah seperti itu. Kemudian di sini ada nun sukun. Nah, ini perhatikan kami menggunakan Al-Qur'an Madinah ya, Al-Qur'an Mushaf Madinah. Tanda sukunnya di sini tidak ditulis. Tapi kalau di Al-Qur'an Mushaf Indonesia atau Al-Qur'an terbitan Indonesia itu pasti ditulis. Makanya saudara sambil membuka juga di rumah supaya kita bisa mahir membaca Al-Qur'an terbitan Indonesia, kemudian juga tidak kebingungan ketika membaca Al-Qur'an Mushaf Madinah. Karena Al-Qur'an dengan Mushaf Madinah ini banyak beredar di mana-mana. Di sini ada nun sukun. Di depan daripada nun sukun, di depan daripada huruf sukun, di depan daripada huruf nun sukun adalah huruf kaf. Nah, perhatikan di samping, huruf kaf itu termasuk daripada huruf ikhfa hakiki. Ya, termasuk huruf ikhfa hakiki. Huruf ikhfa hakiki itu ada 15, salah satunya ada huruf kaf. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Qur'an menemukan nun yang sukun atau huruf nun yang dibaca mati, atau menemukan huruf yang memiliki tanda baca tanwin, nah, atau tanda baca baris 2 bertemu dengan salah satu huruf 15 di samping tersebut, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Karena di sini ada nun sukun, di depannya ada huruf kaf, maka ini ikhfa hakiki dan dia tergolong kepada ikhfa hakiki ab'ad. Nah, jadi cara membacanya itu suara dengungnya lebih dominan atau lebih tinggi. Jadi dibaca angkum. Nah, lebih condong ke suara eng. Nah, seperti itu. Panjangnya dengungnya itu didengungkan kira-kira 2 ketukan atau 2 harokat. Angkum. Nah, kemudian di sini ada mim sukun berjumpa dengan huruf mim. Perhatikan di samping. Apabila menemukan mim sukun yang di depannya berjumpa dengan huruf mim, ini mim sukun atau huruf mim yang dibaca mati, di depannya berjumpa dengan huruf mim, maka hukumnya adalah idgham mimi. Didengungkan cara bacanya. Jadi ini didengungkan 2 ketukan atau 2 harokat. Angkum mimba. Nah, seperti itu. Didengungkan. Didengungkan itu ditahan suaranya, dipanjangkan kira-kira 2 ketukan atau 2 harokat. Di sini ada nun sukun ya, atau huruf nun mati yang bertemu dengan huruf ba di depannya. Perhatikan di samping. Huruf ba termasuk kepada huruf iqlab. Nah, jadi apabila saudara membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf nun sukun atau huruf nun mati, atau berjumpa dengan huruf yang memiliki tanda baca baris 2 atau tanda baca tanwin ya, maka hukumnya adalah iqlab. Nah, jadi iqlab itu cara membunyikannya itu dirubah dari yang semulanya huruf nun atau tanwin ya, dirubah menjadi berbunyi mim. Jadi dibaca mim ba'di dza. Nah, jangan dibaca min ba'di tapi mim ba'di dza. Nah, maka di atasnya ini dikasih huruf mim kecil. Nah, itu yang menandakan bahwasanya itu dibaca berbunyi mim seperti itu. Berbunyi m atau berbunyi huruf mim. Mim ba'di dza. Nah, didengungkan kira-kira 2 ketukan atau 2 harokat. Kemudian di sini ada huruf dza. Huruf dza-nya ini di atas huruf dza ada alif kecil berdiri ke atas. Nah, perhatikan salah satu tanda panjang di nomor 1. Jadi salah satu tanda panjang itu apabila ada alif kecil berdiri ke atas. Nah, ini di atas huruf dza ada alif kecil berdiri ke atas. Nah, yang menandakan bahwa huruf dza tersebut dibaca panjang. Panjangnya itu 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan, namanya mad tabi'i. Mim
ba'di dzalika la'allakum. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf mim berjumpa dengan huruf ta. Huruf mim di depannya ada huruf ta. Perhatikan lagi di samping. Mim sukun itu atau huruf mim mati ya. Ini tanda mati atau tanda sukun itu seperti ini. Dibaca dengung hanya pada dua tempat. Yang pertama, kalau mim mati di depan huruf mim matinya ada huruf ba, maka dibaca dengung, ikhfa syafawi. Ada mim mati seperti ini tadi, mim mati di depannya ada huruf mim, maka dibaca dengung. Hukumnya adalah idgham mimi. Akan tetapi selain daripada itu, jika menemukan huruf mim mati tidak berjumpa dengan huruf ba, tidak berjumpa dengan huruf mim, maka semuanya hukumnya adalah izhar syafawi. Karena ini mim matinya berjumpa huruf ta, bukan huruf mim, bukan huruf ba di depannya, maka izhar syafawi. Maka ini dibaca jelas, tidak berdengung. Jadi dibaca la'allakum tashkurun. Nah, jangan dibaca la'allakum. Nah, jangan dibaca seperti itu, jangan dipanjangkan atau jangan didengungkan. Itu salah. Maka dibaca pendek saja, jelas. La'allakum tashkurun. Nah, seperti itu. Kemudian di sini huruf ro-nya dia berbaris domah. Nah, ini namanya baris domah. Nah, ini baris domah ini namanya. Nah, maka huruf ro-nya ini dibaca tebal. Tashkurun. Nah, lidah kita itu tak angkat ke atas, tak angkat ke langit-langit atas. Nah, tashkurun. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf wa sukun, ya. Kemudian di belakang wa sukun barisnya domah. Perhatikan rumus matobi'i yang di tengah. Apabila ada wasukun, kemudian di belakang dari wasukun itu ada baris domah. Nah, maka huruf yang berbaris domah yang berada tepat di belakang wasukun maka dibaca panjang. Maka ru-nya ini dibaca panjang. Pada awalnya ini adalah matobi'i, akan tetapi matobi'inya di sini berjumpa dengan huruf yang dimatikan atau berjumpa dengan huruf yang disukunkan. Mana huruf yang disukunkan atau huruf yang dimatikan? Yaitu huruf nun. Maka ini dibaca tashkurun, tidak dibaca tashkuruna. Nah, karena matobi'inya berjumpa dengan huruf yang disukunkan atau berjumpa dengan huruf yang dimatikan, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu boleh dibaca panjangnya itu boleh dengan 2 harokat, 4 harokat, boleh 6 harokat, boleh kira-kira 2 ketukan, boleh kira-kira 4 ketukan, hingga dengan 6 ketukan. Tapi harus konsisten. Kenapa huruf nunnya ini disukunkan? Ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita berhenti atau berwakaf di huruf yang tidak memiliki tanda panjang, maka huruf tersebut harus dimatikan atau harus dibaca sukun. Nah, kita ini kan berhenti pada huruf nun, tashkurun. Nah, berhenti pada huruf nun. Huruf nun ini tidak memiliki tanda panjang kan? Nah, tadi tanda panjangnya tidak ada kan? Nah, kalau kita lihat di samping tidak ada tanda panjang di huruf nun ini, maka huruf nun ini harus dibaca sukun atau harus dimatikan seperti itu. Jadi kalau kita baca Al-Quran berhenti pada huruf yang tidak memiliki tanda panjang, maka huruf tersebut harus disukunkan atau harus dibaca mati seperti itu. Sekarang kita ulang lagi bersama-sama, saudara juga sambil membaca juga di rumah. Thumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Cukup sekian belajar ngaji kita kali ini. Kalau kiranya ada yang masih kurang paham atau sedikit kebingungan, silakan jangan sungkan-sungkan komen saja di bawah. Insya Allah kita akan jawab setiap komentar daripada saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.